Kehidupan di dunia ini tidak bisa diprediksi. Namun, harus tetap dijalani dengan sepenuh hati. Yang pada akhirnya, kita akan menghadap Sang Ilahi. Balik lagi sama gue Sela di Via Suara. Dan untuk episode kali ini, gue akan nyeritain cerita dari Kak Ca dengan judul Sepenggal Kisah Mira. Oke, gak perlu lama-lama lagi, langsung gue ceritain buat kalian. Selamat mendengarkan. Aku bingung. Semua orang menatapku sedih. Bahkan tidak sedikit yang menangis. Aku masih termenung dan Mama tidak menjawabku. Apakah Mama marah padaku? Apakah aku tidak melakukan permintaan Mama? Aku rasa Mama tidak memintaku apa-apa. Mama juga tidak melarangku melakukan sesuatu. Tadi malam, Mama hanya memintaku untuk jadi anak yang kuat dan bermanfaat bagi orang lain. Hanya itu. Dan aku sudah menepati permintaan Mama. Tadi pagi, aku membantu Tante Sekar mengisi ember-ember hitam besar. Tante Sekar bilang air itu untuk mandiin Mama. Tapi, kenapa Mama tidak juga menjawabku? Ma, aku memanggil Mama lagi. Tapi, Mama masih diam. Bahkan tidak mau membuka mata. Aku bingung. Aku menatap Tante Sekar yang sekarang menangis sambil memelukku. Apa Mira nakal, Tante? Tanyaku padanya. Tante Sekar menggeleng dan malah semakin nangis. Tapi kenapa Mama tidak mau menjawabku? Tanyaku lagi. Tante Sekar menunduk, kemudian mengucap kepadaku agar sabar. Dan Tante Sekar mengecup keningku lama. Kemudian Tante Sekar bilang, Mama kamu mau pergi sayang. Mama mau ketemu Papa. Mau ketemu sama Tuhan. Dan tidak bisa kesini lagi. Kata Tante Sekar. Aku sedih Mama pergi. Mama dulu juga bilang begitu. Ketika aku bertanya ke Mama, kenapa Mira tidak punya papa seperti teman-teman Mira yang lain? Mama bilang, Papa pergi ketemu sama Tuhan dan tidak bisa balik lagi. Tante yakin Mira gak nakal? Tanyaku lagi. Tante Sekar menggeleng. Tapi, kenapa Mama sama Papa tidak mau ketemu Mira lagi? Kenapa Mama sama Papa tidak mengajak Mira pergi sama-sama? Mira takut sendirian. Aku menangis. Aku takut. Tante Sekar semakin memeluk erat, kemudian mengecup keningku lagi. Orang-orang mengangkat tubuh Mama. Ada Pak Kasim, Mas Teho, Om Deddy, dan beberapa tetangga lain. Mereka membawa Mama keluar rumah. Apa mereka mau membawa Mama pergi? Kemana mereka mau membawa Mama pergi?
Tante Sekar menggendongku mengikuti mereka. Dan orang-orang mengikuti kami. Mereka menurunkan Mama, kemudian memasukkan Mama ke lubang galian. Mereka mengubur Mama, tapi Mama tidak bergerak. Mama tidak berontak. Mama hanya diam saja. Setelah itu, mereka menaburi banyak bunga di atas gundukan itu. Mira benci bunga itu. Mira benci. Bunga-bunga itu selalu membuat Mama sedih. Terkadang Mama menangis. Mira benci bunga itu. Tante Sekar mengajakku pulang. Aku diam saja ketika Tante Sekar mengajakku menjauhi Mama. Aku bingung, kenapa Tante Sekar bohong sama Mira. Mama tidak pergi. Mama masih ada di sana. Di bawah gundukan tanah itu, Mama terkurung di sana. Bagaimana mungkin Mama bisa pergi menemui Papa? Tante Sekar bohong. Mama masih ada di sana, aku yakin. Sorenya, orang-orang kembali berdatangan. Aku sudah mandi, sudah berganti pakaian. Aku melakukannya sendiri. Mama bilang, Mama bangga Mira bisa mandi dan berganti pakaian sendiri. Tante Sekar sibuk menemui orang-orang. Aku bosan duduk terus. Aku teringat Mama. Mama masih ada di sana. Akhirnya, aku putuskan untuk menemui Mama. Jalan itu sangat sepi. Aku bahkan tidak bertemu satu orang pun. Pak Kasim yang biasanya berjaga di pos ronda juga tidak ada di tempat. Setelah sampai di sana, aku menghampiri Mama. Ma, maafin Mira ya kalau Mira nakal. Mira janji gak akan nakal lagi. Mama pulang ya. Di rumah banyak orang. Gak sepi lagi kayak dulu. Mama pulang ya. Mama tidak menjawab. Aku menunggu lama sekali. Tapi Mama masih tidak menjawab. Aku lelah. Aku mengantuk. Aku kemudian tiduran di samping Mama. Aku mendengar Mama memanggilku dari arah dapur, menyuruhku bersiap untuk sekolah. Aku bergegas mandi dan berganti pakaian, lalu ke dapur untuk sarapan. Dan Mama tidak ada di sana. Di dapur tidak ada siapa-siapa dan lampunya juga masih mati. Mungkin Mama di kamar mandi. Aku ke kamar Mama, tapi juga tidak ada orang. Di kamar mandi Mama juga tidak ada. Aku kembali ke meja makan. Mungkin Mama baru membangunkan Tante Sekar. Sebentar lagi pasti kesini. Tapi Mama tidak datang juga. Aku ke kamar Tante Sekar. Tante Sekar masih tertidur. Aku naik ke tempat tidurnya menatap Tante Sekar. Mama pernah bilang kalau Mira harus jadi anak yang baik. Tidak boleh merepotkan Tante Sekar. Aku janji tidak akan merepotkan Tante Sekar. Tante Sekar baik, sayang sama Mira. Mira akan jadi anak baik untuk Tante Sekar. Seketika Tante Sekar terbangun dan menatapku. Tante Sekar menangis lagi. Aku tidak mau melihat Tante Sekar sedih. Aku menghapus air mata Tante Sekar.
dan mencium kedua pipinya. Tante Sekar memelukku, tapi malah semakin menangis. Tante Sekar jangan sedih. Kalau Tante Sekar sedih, Mira juga sedih. Gak ngerti. Aduh, ceritanya bikin Memit udah gak bisa lagi ngomong. Tiap kali ada cerita soal orang tua, terutama ibu, pasti seketika gue nangis sejadi-jadinya. Dan dari cerita ini, Mira tuh ada sosok anak yang masih kecil, bisa dibilang kecil, dan belum tahu akan kepergian seseorang. Kepergian dalam artian dipanggil Tuhan ya. Ya ampun. Beruntunglah kalian yang masih punya orang tua. Jangan bikin mereka sedih. Buat mereka bangga sama kalian. Itu sih pesan yang bisa gue sampein buat kalian. Aduh, gak bisa ngomong lagi nih. Oke, buat kalian yang punya cerita cinta, sedih atau bahagia atau cerita apapun, kalian bisa kasih komentar di bawah, dan nanti bisa ceritalah ke kita nanti untuk ceritanya next episode, biar gue share, biar gue ceritain buat kalian semua, biar ada hikmah yang bisa diambil dari pengalaman kalian. Oke, terima kasih udah dengerin podcast kali ini, dan tunggu cerita menarik lainnya di podcast selanjutnya. Bye, see you, terima kasih.